Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Astri Ayu Purwati di La Academia Family YouTube channel. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas apresiasi Anda semua para peneliti dan juga akademisi terkait dengan video kami sebelumnya, yaitu Scopus dengan biaya publication yang free, dan karena banyak request untuk meminta tambahan beberapa jurnal lagi dengan biaya yang gratis. Nah, di sini saya ingin berbagi hasil review saya terkait dengan jurnal-jurnal Indonesia yang berada di dalam peringkat Sinta 1 dan tentunya terindeks Scopus dengan biaya publikasi gratis. Semoga ini nanti dapat memberikan kemudahan kepada Anda semua yang sedang menemukan tempat publikasi jurnal gratis dan juga tentunya terindeks Scopus. Yang pertama, di sini ada Indonesian Journal of Applied Linguistics atau disingkat dengan IJAL, yang mana jurnal IJAL ini tadi merupakan jurnal yang dipublikasi oleh Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, jurnalnya merupakan jurnal Sinta 1 dan juga terindeks Scopus. Ya, di sini Scopus coverage years-nya adalah dari tahun 2011 hingga sekarang. Nah, untuk subjek area jurnal ini adalah Research on Language. Selanjutnya lagi, untuk melihat SJR dan juga kuartil dari jurnal ini, kita bisa cek ke Simago. Nah, jurnal ini adalah jurnal Q2 dengan SJR sebesar 0,28 pada tahun 2018. Untuk publication frekuensi jurnal ini yaitu pada bulan Januari, Mei, dan juga September. Rata-rata per isunya mereka akan mempublikasi sampai 25 artikel. Oke, biaya publikasi di sini tentunya adalah gratis. Next, kita lanjut ke jurnal yang kedua. Untuk jurnal Sinta 1 yang terindeks Scopus adalah Gajah Mada International Journal of Business atau disingkat dengan Gamma IGB. Gamma IGB ini dipublikasikan oleh Universitas Gajah Mada. Kita telusuri Scopusnya. Jurnal ini Scopus coverage years-nya adalah dari 2010 hingga 2019. Nah, namun di sini pada tahun 2020, jurnal ini masih mempublikasikan dokumen. Nah, untuk subjek area jurnal ini adalah seputar Business Management and Accounting dan juga Economics, Econometrics, and Finance. Jurnal ini adalah jurnal kuartil 3 atau Q3 dengan SJR pada tahun 2018 adalah sebesar 0,22. Untuk publication frekuensi, jurnal ini menerbitkan artikel 3 kali dalam satu tahunnya, yaitu pada bulan Januari-April itu 1 isu, Mei-Agustus itu 1 isu, dan yang ketiga itu September. Averaging articles for one issue itu ada 5 articles. Publication fee jurnal ini adalah gratis. Next, jurnal ketiga yaitu Atom Indonesia. Nah, Atom Indonesia ini dipublikasikan oleh National Nuclear Energy Agency. Untuk Scopus coverage years-nya, Atom Indonesia di website Scopus itu adalah dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Tahun 2020, jurnal ini masih belum ada dokumen yang terindeks Scopus. Artinya, apabila Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang jurnal ini, apakah dia still continue in Scopus, Anda dapat langsung bertanya kepada Scopus Helpdesk. Untuk subjek areanya, Jurnal Atom Indonesia ini menerima artikel di bidang energi, environmental science, medicine, and juga physics and astronomy. Untuk SJR-nya di Simago, jurnal ini berada pada kuartil 4 dengan SJR sebesar 0,16. Untuk publication frekuensi, jurnal ini dipublikasikan pada bulan April, Agustus, dan juga September. Dan juga rata-rata per isunya mereka menerbitkan 8 artikel. Yang keempat, kita ada jurnal
Bulletin of Chemical Reaction Engineering and Catalyst. Nah, jurnal ini dipublikasi oleh Diponegoro University. Untuk Scopus Details, jurnal ini Scopus coverage years-nya adalah dari tahun 2009 hingga tahun 2019. Nah, pada tahun 2020 ini sudah ada 25 dokumen yang terindeks Scopus. Untuk subjek areanya, jurnal ini menerima artikel seputar chemical engineering. Kalau kita cek untuk SGR-nya, jurnal ini berada pada kuartil 3 dengan SGR 2018 sebesar 0,21. Untuk publication frequency, jurnal ini diterbitkan pada bulan April, Agustus, dan juga Desember. Nah, rata-rata penerbitan artikel per isunya itu lumayan banyak, yaitu 20 artikel. Untuk publication fee-nya, jurnal ini adalah gratis. Yang selanjutnya, kita ada jurnal Biotropia yang diterbitkan oleh Southeast Asian Regional Center for Tropical Biology atau yang disingkat dengan SEAMEO Biotrop. Untuk Scopus Details jurnal ini, Scopus coverage years-nya adalah dari tahun 2006 hingga tahun 2019 dan subjek area jurnal ini adalah di bidang Agricultural and Biological Science. Di sini tahun 2020 juga masih belum ada dokumen yang terindeks Scopus, jadi silahkan lakukan pertanyaan ke Scopus helpdesk-nya untuk kelanjutan Scopus jurnal ini. Dan bila kita telusuri di Simago, jurnal ini berada di kuartil 4. Nah, informasi untuk publication frekuensi dapat dilihat pada website jurnalnya. Ya, mereka menerbitkan jurnal itu setiap tahunnya ada 3 edisi, yaitu pada bulan April, Agustus, dan juga Desember. Dan averaging artikel per isunya itu adalah 8 articles. Nah, publication fee untuk jurnal ini juga gratis. Yang keenam, di sini kita ada jurnal International Journal on Electrical Engineering and Informatics. Jurnal ini diterbitkan oleh The School of Electrical Engineering and Informatics, Institut Teknologi Bandung. Nah, untuk Scopus Details-nya, jurnal ini adalah jurnal open access dan coverage Scopus years-nya adalah dari tahun 2009 to 2019. Nah, ini kita cek konten coverage-nya tahun 2020, jurnal ini juga sudah menerbitkan dokumen Scopus, artinya masih terindeks Scopus. Untuk subjek areanya mereka menerima artikel dalam scope engineering. Lebih detailnya di sini mereka menerima artikel dalam bidang control and computer system, information technology, biomedical engineering, data and software engineering, informatics, computer engineering, telecommunication engineering. Untuk SGR-nya, pada Simago jurnal ini adalah jurnal Q3 dengan SGR 0,14. Untuk publication frekuensi, jurnal ini menerbitkan 4 edisi dalam 1 tahun, yaitu pada bulan March, June, September, and December. Nah, averaging articles per issue-nya itu adalah 5 articles. Untuk publication fee-nya, jurnal ini juga tidak memungut biaya, artinya gratis. Yang terakhir, kita ada Journal of Engineering and Technological Science oleh Institut Teknologi Bandung. Jurnal ini adalah jurnal terindeks Scopus dari tahun 2013 hingga sekarang, dan juga jurnal ini open access. Untuk subjek area, jurnal ini adalah engineering. Oke. Jurnal ini adalah jurnal Q2 dengan SJR 0,21. Nah, jurnal ini menerima terbitan itu 6 kali dalam 1 tahun. Ya, saya sudah coba mencari ini pada bulan apa saja, namun saya tidak temukan. Saya tidak temukan informasi publikasi pada bulan
apa ya di website jurnalnya. Jadi mungkin Anda yang ingin publikasi ke jurnal ini boleh langsung ask the editor in chief jurnalnya. Nah, rata-rata artikel per isunya ini adalah 9 artikel. Nah, untuk publication fee-nya jurnal ini adalah gratis. Nah, itu dia tadi jurnal internasional terindeks Scopus yang dipublikasikan oleh penerbit-penerbit di Indonesia, dan jurnal ini juga terindeks Sinta 1. Insya Allah next jika kami menemukan jurnal-jurnal lainnya ya yang berkualitas namun dengan biaya publikasi yang gratis ataupun murah, tidak membebankan terlalu banyak kepada autor, insya Allah akan kami share segera. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan juga dukung terus La Academia Family. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.